Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saipullah. Saya Auli Anissa. Saya Dina Supriyanti. Saya Dina Risnianti Bahri. Saya Vera. Saya Iis Wasiatul Fitria. Saya Intan Rahma Angelina. Saya Yuniar Jamila Tusaadah. Saya Romida Siti Rahma. Saya Arini Nurfantri. Kami dari Kelompok 10 Faktorial akan menjelaskan materi Tentang induksi matematika. Pasti pada penasaran kan? Langsung saja, ini dia videonya. Selamat menonton! Di sini saya akan memaparkan prinsip induksi matematika. Induksi matematika itu merupakan metode untuk membuktikan suatu kebenaran, terutama bilangan asli. Ingat, membuktikan suatu kebenaran, bukan menentukan suatu formula. Nah, sekarang kita perhatikan pernyataan berikut. 3 plus 7 plus 11 plus titik plus 4n min 1 sama dengan 2n pangkat 2 plus n. Nah, sekarang kita misalkan dulu n-nya itu sama dengan 1. Kita hitung. Nah, hasilnya sama kan? 3 sama dengan 3. Nah, pernyataan ini berarti benar. Dan yang kedua, kita misalkan n-nya itu sama dengan 2 untuk membuktikan kembali. Kita hitung. Dan benar kan? Hasilnya sama, 10 sama dengan 10. Berarti pernyataan ini benar. Nah, sekilas pernyataan itu memang sebenarnya kelihatan benar. Padahal, pernyataan tersebut posisinya itu tidak valid. Mengapa demikian? Karena suatu pernyataan atau suatu pembuktian itu dapat dikatakan valid ketika semuanya merangkup semua ruang lingkup. Nah, tidak untuk hanya satu kondisi saja atau satu keadaan tentu saja. Dan tanpa perkecualian. Nah, rumus yang tadi itu hanya berlaku untuk TT1 dan TT2 saja. Tidak ada jaminan untuk TT yang selanjutnya seperti 3, 4, atau 5 itu ada nilainya atau pembuktiannya itu benar. Bisa saja kalau kita itu menghitung satu-satu, kayak misalkan tadi n sama dengan 1, n sama dengan 2. Nah, bisa saja kita menghitung satu-satu sampai dengan n100 misalnya. Tapi itu bakal membutuhkan waktu yang lama, rumus yang rumit, dan benar-benar rumit. Nah, matematika itu emang tidak serumit itu. Nah, maka dari itu kita membutuhkan konsep induksi matematika. Nah, induksi matematika itu dapat mencakup semua rumus atau mencakup semua pernyataan yang tadi dimisalkan n sama dengan 1, n sama dengan berapa yang emang benar-benar rumit, kita cakup dalam induksi matematika dengan mudah dan simpel. Sebelum kita mencoba konsep induksi matematika, kita kenali dulu prinsip matematika. Kita lihat gambar seperti berikut. Domino. Domino berjajar dengan jarak yang sama. Ketika domino 1 itu jatuh, otomatis domino kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu akan ikut jatuh. Seperti ini. Nah, perlu kalian ketahui berarti di sini disimpulkan bahwa domino yang ke-1 ini dapat berpengaruh ke semuanya. Nah, seperti itulah induksi matematika. Dan dapat dibuktikan bahwa dalam suatu domino itu dapat jatuh tanpa pengecualian. Nah, di sini itu posisinya berarti valid. Atau dapat dikatakan suatu pembuktian ini valid. Nah, PN ini dapat dikatakan benar jika memenuhi 2 syarat. Apa itu? Yang pertama, langkah awal, dan yang kedua, langkah induksi. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuktian rumus menggunakan induksi matematika. Pembuktian dengan induksi matematika dapat juga dipahami sebagai pembuktian efek domino. Maksudnya, cara pembuktian kebenaran pada induksi matematika mengenai target utama secara tidak langsung atau
cara perantara. Biasanya penggunaan pembuktian dengan metode induksi matematika ini digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan umum mengenai deret. Perhatikan ilustrasi efek domino pada gambar di samping ini. Gambar yang pertama adalah susunan domino sebelum ada aksi, dan gambar yang kedua adalah susunan domino setelah terkena aksi. Selanjutnya, langkah-langkah pembuktian rumus. Yang pertama, pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Dan yang kedua, asumsikan benar untuk N sama dengan K. Kemudian tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jika langkah pertama tidak dapat dipenuhi, maka tidak usah dilanjutkan ke langkah berikutnya, dikarenakan sudah pasti pernyataan tersebut bernilai salah. Tetapi jika langkah pertama bernilai benar, maka dilanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengasumsikan bahwa N sama dengan K, lalu tunjukkan N sama dengan K ditambah 1. Perhatikan contoh pembahasan di samping ini. Dibuktikan bahwa N sama dengan 1. Kita lihat dan kita masukkan nilai N sama dengan 1, lalu operasikan dan berakhir nilai yang sama. Artinya pernyataan itu bernilai benar. Langkah kedua, asumsikan bahwa N sama dengan K. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Kita substitusikan asumsi benar dari N sama dengan K, sehingga diperoleh persamaan di bawah ini. Lalu operasikan dan menghasilkan persamaan yang terakhir. Persamaan terakhir adalah kondisi yang kita harapkan, di mana persamaan tersebut sudah terbukti bahwa N sama dengan K ditambah 1. Dengan demikian, proses pembuktian dengan menggunakan induksi matematika sudah selesai dan dibuktikan bahwa semua nilai N adalah bilangan asli. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini kita akan belajar menggunakan induksi matematika untuk membuktikan deret bilangan. Sebelum kita bahas induksi matematika, di sini ada deret bilangan. Mungkin sewaktu SMP kita pernah belajar barisan dan deret. Ada barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, dan sebagainya. Nah, sekarang ini kita akan belajar membuktikan kebenaran suatu rumus yang diberikan. Contohnya di sini ada deret aritmatika. Ada 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2n tambah 2. Nah, 2n tambah 2 ini merupakan UN, sama dengan n kuadrat ditambah 3n yang merupakan Sn. Nah, kita akan belajar rumus ini benar atau tidak ya untuk setiap n yang merupakan bilangan asli. Ada beberapa cara untuk membuktikannya. Yang pertama, dengan pembuktian secara langsung. Yang kedua, ada dengan kontradiksi. Dan yang ketiga, yaitu dengan induksi matematika. Untuk sekarang ini, kita akan melakukan pembuktian secara induksi matematika. Untuk langkah-langkah induksi matematika, ada beberapa cara. Yang pertama, yaitu tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan Pn untuk N sama dengan K. Dan yang ketiga, tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, kita akan mencoba untuk menerapkan induksi matematika dengan deret bilangan yang sudah kita sebutkan tadi. Langkah-langkah pertama, yang pertama itu tunjukkan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Jadi di sini N merupakan nilainya 1. Jadi seluruh N yang ada di atas tersebut diganti dengan 1. Seperti 2N ini, N-nya itu akan diganti 1. Ditambah 2 sama dengan N kuadrat, N-nya diganti 1, dan 3N, N-nya juga diganti 1. Maka akan jadi seperti ini. 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 dikali 1. Kita substitusikan ya yang tadi itu. Lalu setelah itu kita lihat benar atau tidak hasilnya. Nah, itu karena ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama 4, maka pernyataan pertama itu benar.
Lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu asumsikan Pn untuk n sama dengan K. Nah, pada langkah kedua ini kita lakukan hipotesis bahwa n yang di atas kita ganti dengan K. Maka akan dihasilkan bahwa 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2K karena ini sudah diganti dengan K ya, ditambah 2 sama dengan K kuadrat ditambah 3K. Yang terakhir, kita akan tunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Nah, untuk langkah yang terakhir, yaitu kita akan menunjukkan bahwa Pn benar untuk n sama dengan K ditambah 1. Caranya, kita hanya perlu untuk mensubstitusikan dari hasil langkah kedua ke langkah yang ketiga ini. K akan diperoleh bahwa 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2K plus 2, ingat ya dari langkah yang kedua ini, lalu ditambah baru yang n itu diganti K plus 1, 2 dikali K plus 1 ditambah 2 sama dengan n kuadrat ini diganti dengan K plus 1 ya, K plus 1 kuadrat ditambah 3 dikali K plus 1. Karena pada langkah kedua kita sudah memperoleh hasil bahwa 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah seterusnya ditambah 2K plus 2 sama dengan K kuadrat plus 3K, maka nilai-nilai tersebut yang saya garis bawahi bisa diganti dengan K kuadrat ditambah 3K. Setelah itu, maka kita peroleh bahwa K plus 2 ditambah 3K ditambah 2 dikali K plus 1 ditambah 2 sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah 3 dikali K plus 1. Lalu berarti kita peroleh bahwa K kuadrat ditambah 3K ditambah 2K dari substitusi yang atas ditambah 2 ditambah 2 sama dengan K plus 1 kuadrat ditambah 3 dikali K plus 1. Hasilnya K kuadrat ditambah 5K ditambah 4 sama dengan K kuadrat ditambah 2K tambah 1 ditambah 3K ditambah 3. Maka akan kita peroleh K kuadrat ditambah 5K ditambah 4 sama dengan K kuadrat ditambah 5K tambah 4. Karena ruas kiri dan ruas kanan sudah benar alias nilainya sama, maka pernyataan ini benar. Agar lebih paham, kita coba satu contoh soal ya. Yang nomor 1. Buktikan bahwa jumlah n suku pertama bilangan ganjil adalah n kuadrat. Maka bisa kita tulis bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2n kurang 1 sama dengan n kuadrat. Kita coba di langkah pertama bahwa n sama dengan 1, maka kita akan dapat hasil bahwa 1 sama dengan 1, ruas kiri dan ruas kanan sama. Lalu di langkah kedua ada n sama dengan k, kita masukkan saja n sama dengan k. Jadi kita peroleh hasilnya k kuadrat. Dan seperti yang sebelumnya, bahwa langkah 3 kita substitusikan dari langkah kedua. Maka 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2 K min 1 bisa kita ganti dengan K kuadrat ya. Karena tadi sebelumnya hasilnya K kuadrat. Oke, bila kita masukkan nilainya, maka K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurang 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Maka diperoleh K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K kuadrat plus 2K ditambah 1. Maka pernyataan ini adalah benar. Nah, video yang tadi dipaparkan merupakan penjelasan dari penggunaan induksi matematika dalam membuktikan deret bilangan. Semoga apa yang saya paparkan dapat dimengerti ya. Jangan lupa belajar, tetap semangat! Yang selanjutnya adalah pembagian. Jenis induksi matematika pembagian dapat kita jumpai di berbagai soal yang menggunakan kalimat sebagai berikut. A habis dibagi B, B faktor dari A, B membagi A, dan A kelipatan B. Keempat cara tersebut menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan induksi matematika jenis pembagian. Hal yang perlu diingat
habis dibagi dengan B, maka A sama dengan B kali M, dengan M adalah bilangan bulat. Untuk memahami materi ini, saya akan memberikan soal di mana di sini itu diminta kita membuktikan bahwa 4 pangkat N-1 itu habis dibagi oleh 3. Untuk setiap N adalah bilangan asli. Langkah pertama, kita asumsikan bahwasannya Pn dengan N adalah bilangan asli, di mana bilangan asli itu dimulai dari angka 1. 4 pangkat N, N-nya diganti oleh 1, 4 pangkat 1 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 1, 4 dikurangi 1 adalah 3. Karena 3 ini habis dibagi oleh 3, maka P1 adalah benar, otomatis Pn juga benar. Langkah kedua, kita asumsikan bahwa PK adalah benar. 4 pangkat N, N-nya diganti oleh K, 4 pangkat K dikurangi 1 sama dengan 3M. 3M ini dari mana? Seperti yang kita ketahui bahwasannya 4 pangkat K-1 ini habis dibagi 3. Dengan begitu, hasilnya pun merupakan kelipatan 3. Jadi seperti itu. M ini hanya variabel saja, kalian boleh mengganti dengan variabel yang lain. Oke, selanjutnya kita buat 4 pangkat K saja. 4 pangkat K sama dengan 3M, dan satunya pindah ruas ya, jadi plus 1. Oke, selanjutnya kita asumsikan lagi bahwasannya P K plus 1 ini adalah benar. 4 pangkat N, N-nya diganti oleh K plus 1 min 1. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ini merupakan hasil dari perkalian pangkat. Oke, 4 pangkat K dikali 4 pangkat 1 dikurangi 1. Sudah terlihat kan? 4K, ini 4K. Jadi 4K-nya bisa diganti langsung ya. Kita ganti langsung. 4K-nya diganti oleh 3M plus 1 dikali 4 pangkat 1, 4 dikurangi 1. Langsung kalikan saja. 3M dikali 4, 12M ditambah 1 dikali 4, 4 dikurangi 1. 12M-nya tetap, 4 dikurangi 1, 3. Karena kita diminta untuk membuktikan bahwa pernyataan tersebut habis dibagi 3, maka kita keluarkan 3-nya. 12M dibagi 3, 4M. 3 dibagi 3 plus 1. Maka dari itu pernyataan ini habis dibagi 3. Maka dengan itu terbukti. Terima kasih. Pembuktian pertidaksamaan induksi matematika. Sifat-sifat pertidaksamaan yang sering digunakan yaitu sifat transitif. B lebih kecil dari A, B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C, atau B lebih besar dari A, B lebih kecil dari C, maka A lebih kecil dari C. Yang kedua, A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih kecil dari BC. A lebih besar dari B dan C lebih besar dari 0, maka AC lebih besar dari BC. Yang ketiga, A lebih kecil dari B, maka A plus C lebih kecil dari B plus C, atau A lebih besar dari B, maka A plus C lebih besar dari B plus C. Sebelum masuk pada contoh soal, ada baiknya kita latihan menggunakan sifat-sifat di atas untuk menunjukkan implikasi. Jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar. Misalkan, PK sama dengan 4K lebih kecil dari 2 pangkat K. PK plus 1 sama dengan 4 kali K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1. Jika asumsi PK benar untuk K lebih besar sama dengan 5, tunjukkan PK plus 1 juga benar. Ingat bahwa target kita adalah menunjukkan 4K plus 1 lebih kecil dari 2 pangkat K plus 1.
sama dengan 2 dikali 2 pangkat K. Sama dengan 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Target. Kita dapat mulai dari ruas kiri pertak samaan di atas. 4K plus 1 sama dengan 4K plus 4. 4K plus 1 kurang dari 2 pangkat K plus 4. Karena 4K lebih kecil dari 2K. 4K plus 1 lebih kecil dari 2K pangkat K plus 2 pangkat K. Karena 4K lebih kecil dari 4, 4K lebih kecil dari 2K. Karena 4K lebih besar dari 4, 4K lebih kecil dari 2K. 4K plus 1 sama dengan 2 kali 2 pangkat K. 4K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1. Berdasarkan sifat transitif, kita simpulkan 4K plus 1 kurang dari 2K plus 1. Mengapa 4K berubah menjadi 2K? Berdasarkan sifat ketiga, kita diperbolehkan menambahkan kedua ruas suatu pertaksamaan dengan bilangan yang sama, karena tidak akan merubah nilai kebenaran pertaksamaan tersebut. Karena 4K lebih kecil dari 2K benar. Akibatnya 4K plus 4 kurang dari 2K plus 4 juga benar. Dari mana kita tahu 4 harus diubah menjadi 2K? Perhatikan target. Hasil sementara kita adalah 2K plus 4, sedangkan target kita adalah 2K plus 2K. Untuk K lebih besar dari sama dengan 5, maka 4 lebih kecil dari 4K dan 4K lebih kecil dari 2K adalah benar. Sehingga 4 kurang dari 2K juga benar. Sifat transitif. Akibatnya, 2K plus 4 kurang dari 2K plus 2K juga benar. Berdasarkan sifat ketiga. Contoh soal. Contoh soal. Buktikan untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 4 berlaku 3n kurang dari 2n. Jawab. Pn sama dengan 2n kurang dari 3n kurang dari 2n. Akan dibuktikan Pn berlaku untuk n lebih besar sama dengan 4 n elemen nn. Ada dua langkah, langkah dasar dan langkah induksi. Langkah dasar akan ditunjukkan P4 benar, di mana n diganti 3 kali 4 sama dengan 12, kurang dari 24 sama dengan 16. Jadi P4 benar. Langkah kedua, langkah induksi. Asumsikan PK benar, yaitu 3K kurang dari 2K. K lebih besar sama dengan 4. Akan ditunjukkan PK plus 1 juga benar, yaitu 3K plus 1 kurang dari 2K plus 1. 3K plus 1 sama dengan 3K plus 3. Karena di sini 3 dikali K sama dengan 3K. 3 ditambah 1, 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3K plus 3. 3K ditambah 1 kurang dari 2K tambah 3, karena 3K kurang dari 2K. 3K ditambah 1 kurang K ditambah 2K, karena 3 dikurang
3K lebih besar 3K kurang dari 2K. 3K plus 1 sama dengan 2 kali 2K. 3K plus 1 sama dengan 2K plus 1. Jadi, PK plus 1 juga benar. Berdasarkan prinsip induksi matematika, terbukti bahwa Pn berlaku untuk setiap bilangan asli n lebih besar sama dengan 4. Terima kasih ya udah menonton video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.